Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita di Masjid Jabal Uhud. Kemudian salawat dan salam tak lupa saya haturkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan di pagi hari ini kita akan membahas beberapa tanda dan mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Musa alaihi salatu wassalam, baik di hadapan kaum Kibti, kaumnya Fir'aun, dan juga di hadapan raja yang terlaknat Fir'aun ini, ataupun di depan Bani Israel. Namun sebelum saya jelaskan apa saja mukjizat Nabi Musa alaihi salatu wassalam, sampai kenapa pula Allah Subhanahu wa taala kirimkan darah kepada mereka, kita akan mengenal apa itu mukjizat. Kenapa Allah Subhanahu wa taala turunkan mukjizat itu kepada para nabi? Lalu apa hikmahnya? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalimat mukjizat itu diambil dari kata-kata al-ajzu. Al-ajzu itu artinya in'idamul qudrati tijaha amrin ma, ketidaksanggupan melakukan sesuatu terhadap perkara tertentu. Itu disebut mukjizat secara bahasa. Adapun secara istilah, mukjizat itu amrun khariqun lil 'adati yu'ayyidu bihi Allahu anbiya'ahu biijra'ihi ala aydihim wa yakunu mukhalifan li tabi'atil qawni was sunanil hayati allati i'tadaha 'alaiha an-nasu. Adapun secara istilah, mukjizat itu adalah perkara di luar kebiasaan yang dilakukan manusia, di mana Allah sengaja memperkuat nabi-nabinya dengan memberikan mukjizat di hadapan mereka, di mana mukjizat itu menyelisihi tabiat alam dan kehidupan yang biasa manusia dijalankan. Wal hadfu min dzalik idharus sidqihim wasidqin nubuwatihim.
Karena tujuan adanya mukjizat itu untuk menampakkan kebenaran mereka dan kejujuran kenabian mereka. Intinya bahwa mukjizat itu keanehan. Dan keanehan di dunia ini ada 3. Ada berupa mukjizat bagi para nabi, ada berupa karamat bagi para wali, dan ada berupa sihir bagi para dukun. Jadi harus dibedakan antara mukjizat, karamah dan juga sihir. Lalu kenapa mukjizat itu hanya khusus para nabi? Kenapa selain para nabi tidak diberikan mukjizat? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita katakan bahwa yang pertama, karena diberikan mukjizat itu khusus para nabi, adalah tuthbitu li aqwamihim, untuk menetapkan kepada kaum-kaum para nabi dan rasul tersebut sidqahum wa nubuwatahum, kebenaran mereka para nabi dan kenabiannya. Karena terkadang kaumnya para nabi itu ada yang satu kali diberikan mukjizat mereka beriman, tetapi ada yang berkali-kali diberikan mukjizat tidak beriman, sehingga terkadang harus berkali-kali Nabi itu menampakkan mukjizatnya supaya memang benar dia seorang Nabi, ucapannya benar, dan dianugerahi padanya mukjizat keanehan-keanehan, sehingga mukjizat itu bisa jadi hujjah terhadap para pendusta dakwah kepada kalangan para nabi dan rasul. Kemudian yang kedua, mukjizat itu perkara di luar kebiasaan manusia dan tanda dari tanda-tanda kuasa Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala memang menganugerahkan mukjizat itu kepada para nabi dan rasul yang dikehendakinya, supaya menjadi bukti dan dalil tentang kebenaran bahwa nabi-nabi itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terkadang mukjizat itu sebuah tantangan, tantangan kepada kaum para nabi dan rasul. Kalau kalian tidak yakin diri kami ini para nabi dan rasul, datangkan yang semisal. Sehingga terkadang diperlukan mukjizat untuk membuktikan bahwa mereka para nabi dan rasul, sehingga dibuat semacam tantangan. Dan mukjizat satu saja sebenarnya sudah cukup untuk membenarkan para rasul, apalagi banyak. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya kenapa ada syarat-syarat yang disebutkan para ulama yang berkenaan dengan masalah mukjizat ini. Pertama, an yakunal amru mimma la yamliku wa la yastati'ul qiyamu bihi illallah, bahwa mukjizat itu tidak dimiliki dan tidak bisa dilakukan manusia kecuali izin Allah. Seperti lihat mukjizatnya Nabi Isa dan Musa, bisa menghidupkan orang mati karena izin Allah Azza wa Jalla. Nabi Musa dalam kisah Baqarah Bani Israel. Kemudian Nabi Isa juga ketika ada seorang pembesar meninggal, kemudian diusap, tiba-tiba hidup biiznillah karena izin dari Allah Subhanahu wa taala. Menghidupkan mati itu urusan Allah. Tidak ada orang mampu untuk menghidupkan orang mati. Tapi karena Allah izinkan, maka kun fayakun, sesuatu bisa terjadi.
Kemudian juga syaratnya an yakunal amru khariqan lil mu'tad, mutajawizan lis sunanit tabi'atil ma'lufati. Faman idda'a an-nubuwata thumma akhbara bi anna mu'jizatahu dhallata 'ala sidqi nubuwatihim hiya tulu'us syamsi aw ghurubiha fa inna kalamahu dhalika la yu'addu musaddiqan li da'wahu ma anna tilkal umur la yamliku fi'luha illallah illa annaha sunnatun kauniyatun ya'rifuha an-nas wa ya'lifunaha wa kanat mawjudatan qabla iddia'in nubuwah. Jadi mukjizat itu harus di luar kebiasaan adat manusia, melampaui kehidupan yang biasa dilakukan secara tabiat manusia. Maka kalau seandainya orang itu mengaku bahwa dia seorang nabi, kemudian dia menunjukkan mukjizatnya, kemudian kita katakan apa mukjizat kamu, kemudian dia mengatakan aku yang kemudian menerbitkan matahari dari timur dan menenggelamkan di barat, maka kita katakan kenabiannya dusta, karena memang matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat, kecuali kalau dibalik. Jadi mukjizat itu harus di luar kebiasaan tabiat manusia. Kemudian juga seseorang tidak bisa hanya mengaku, harus ada pembuktian. Ketika dia mengatakan saya bisa menghidupkan orang mati, artinya menghidupkan, betul-betul menghidupkan dari kematian menjadi kehidupan. Karena ada seseorang yang mengaku Tuhan, kemudian mengatakan ana uhyi wa umit, saya bisa menghidupkan dan matikan dengan cara mengeluarkan dua tawanan, yang satu dilepas, yang satu dibunuh. Kemudian dia mengatakan ana uhyi wa umit, saya bisa menghidupkan, matikan. Bukan itu, tetapi betul-betul terjadi keanehan-keanehan itu. Ataupun tidak boleh mukjizat itu sesuatu yang orang lain memiliki dan Anda memilikinya. Adanya kesamaan. Karena mukjizat itu biasanya masing-masing para nabi diberikan mukjizat yang berbeda. Kemudian juga alla ya'ti ahadun bimithlil amril mudda'i bi annahu mu'jizatun, fa in ata ahadun bimithlihi faqad kharaja an kaunihi laisa fi maqduril bashari wa asbaha amran mumkinan li ayyi ahadin wa mithlu dhalika la yusaf bi annahu mu'jizatun. Tidak boleh seseorang pun mendatangkan mukjizat yang semisal. Umpamanya seorang bisa merangkai kata-kata berupa syair, orang lain pun bisa berbuat syair. Berarti rangkaian kata itu bukan mukjizat karena orang lain bisa menirunya. Beda dengan Al-Quran. Tidak ada yang bisa meniru Al-Quran, berarti mukjizat Al-Quran itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, intinya bahwa mukjizat dikhususkan kepada para nabi itu untuk menampakkan kuasa Allah, mampu mengadakan sesuatu yang di luar tabiat manusia terjadi, sehingga itu membuktikan bahwa para nabi dan rasul benar-benar diutus oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga sebagai rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala dengan adanya mukjizat itu, supaya orang bisa memandang bahwa memang ini seorang nabi, untuk memberikan jalan yang lurus bagi dirinya. Buktinya ada mukjizatnya. Kemudian juga bisa membantu para nabi untuk lebih memudahkan berdakwah kepada umatnya.
Karena terkadang para nabi itu diuji, saya ulangi, dengan berbagai macam watak dan tipe manusia, sehingga ketika ada mukjizat keanehan bisa membantu para nabi bahwa apa yang didakwahkan itu sebuah kebenaran, dan itu bisa dijadikan qiyamul hujjah, iqamatul hujjah, menegakkan sebuah hujjah terhadap manusia bahwa telah diutus kepada mereka para nabi dengan mukjizat keanehan yang tidak direkayasa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lalu mukjizat apa yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah khususkan kepada Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam banyak mukjizat. Kenapa demikian? Karena Fir'aun dan juga orang-orangnya serta Bani Israel itu berbeda manusia seperti mereka dengan manusia yang lainnya. Kenapa demikian? Karena berkali-kali ataupun tidak cukup satu dua kali tampakkan mukjizat, mereka tidak sadar. Ditampakkan satu mukjizat, mereka makin kufur. Ditampakkan dua mukjizat, makin kufur lagi. Ditampakkan tiga mukjizat, makin kufur lagi. Sehingga kekufuran yang berlipat ganda, yang terus menerus menjadikan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan mukjizat kepada Musa untuk meyakinkan dia seorang nabi. Apalagi dia dihadapkan kepada seorang yang mengaku dirinya Tuhan, yang mengatakan ana rabbukumul a'la, saya Rabb kalian yang paling tinggi, yang mengatakan a ilahun ghairi, apakah ada Tuhan selainku? Fir'aun laknatullah alaihi. Maka dari sini Musa diberikan kekhususan yang dicatat dalam Al-Quran saja. Allah Subhanahu wa taala firmankan, walaqad ataina Musa tis'a ayatin bayyinat, dan sungguh kami berikan kepada Musa 9 tanda-tanda kuasa Allah, tanda-tanda kebesaran Allah yang nyata bagi Bani Israel, terkhusus bagi Fir'aun dan juga bala tentaranya. Lalu apa saja 9 mukjizat yang Allah Azza wa Jalla anugerahkan kepada Musa itu? Yang pertama, al-hajar, batu yang terpancar air minum. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 60, wa idistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asakal hajar fanfajarat minhu ithnata asyrata aynan. Dan ingatlah ketika Musa meminta air untuk kaumnya, maka kami katakan, pukullah dengan tongkatmu hai Musa al-hajar, batu itu. Fangfajarat min khuthnata asyrata aina, maka keluarlah dari batu itu 12 air yang bisa diminum oleh Bani Israel. Kapan ini terjadi? Ketika Bani Israel berada di negeri Tih, di negeri linglung, di negeri yang mereka tidak bisa keluar dari situ, di negeri padang pasir kering kelontang, di negeri yang tidak ada tumbuhan, tanaman, dan tidak ada mata air. Mereka hampir kelaparan dan kehausan. Ardu Tih. Ketika mereka haus itulah mereka datang kepada Musa dan meminta air minum. Maka Musa pun memukulkan tongkatnya kepada batu, maka
muncul 12 lubang mata air bagi Bani Israel. Kenapa mesti 12? Kenapa tidak satu saja rame-rame? Karena Bani Israel ini terdiri dari 12 kabilah, dan masing-masing kabilah punya kekerasan sendiri dalam hatinya, sehingga dikhawatirkan pecah, bertengkar. Makanya Musa memberikan satu mata air untuk satu kabilah. Kemudian yang kedua, syaqqul bahri, terbelahnya lautan. Dalam surah Asy-Syu'ara ayat 63 Allah mengatakan, fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asakal bahra fanfalaqa fakana kullu filqin kataudil azim. Dan kami wahyukan kepada Musa, pukullah dengan tongkatmu Musa lautan ini. Maka ketika Musa betul-betul memukulkan dengan tongkatnya lautan itu, maka tiba-tiba lautan itu terbelah dan menjadi 12 jalan. Dan kapan itu terjadi? Ketika Bani Israel diajak melarikan diri oleh Musa untuk meninggalkan Mesir karena ada ancaman pembunuhan, pembantaian. Ketika mereka berada di hadapan mereka lautan, kemudian di belakang mereka tentara Firaun, dan mereka merasa khawatir sehingga mereka hampir menyalahkan Musa, dan Musa meyakinkan keselamatan mereka, innama ya rabbi sayahdin, sesungguhnya kebersamaanku dengan Allah, kebersamaan kalian dengan Allah, pasti akan ada petunjuk jalan. Maka setelah Musa disuruh untuk memukulkan tongkatnya. Kemudian yang nomor 3, al-asa, tongkat itu sendiri adalah mukjizat Nabi Musa, di mana tongkat itu bisa berubah menjadi ular. Allah mengatakan fa'alqa asahu fa'idha hiya thu'banun mubin. Dalam surah Al-A'raf 107 Allah katakan, maka Musa pun melemparkan tongkat, tiba-tiba menjadi thu'ban, ular mubin yang sangat jelas. Kapan itu terjadi? Pertama ketika mendapatkan wahyu, ketika Musa melakukan perjalanan balik dari Madian menuju Mesir. Ketika dia melihat pohon yang memiliki api dan tidak terbakar pohon itu, kemudian dia mendekati, semakin besar api itu, kemudian Allah mengatakan, innani anallah, sesungguhnya saya Tuhan wahai Musa. Maka kemudian Allah merintahkan Musa untuk melempar tongkat, tiba-tiba jadi ular. Kemudian juga ketika berhadapan dengan Firaun, maka ketika Firaun mendustakan Nabi Musa dan menganggap Musa ini adalah gila, maka Musa kemudian menampakkan mukjizatnya dengan cara melempar tongkat, tiba-tiba jadi ular. Kemudian juga yang ketiga, ketika berhadapan dengan tukang-tukang sihir Firaun di waktu duha, ketika tukang-tukang sihir itu melempar tali-tali mereka, dan seolah-olah ada ular yang yukhayyalu ilaiha annaha tas'a, yang dihayalkan ular itu bergerak, maka Musa pun melempar tongkatnya, kemudian berubah menjadi ular dan memakannya. Maka ini mukjizat Nabi Musa alaihi salatu wassalam berupa tongkat. Kemudian yang keempat, as-sinin wa naqsus thamarat, di mana Allah Subhanahu wa taala menerima ijabah Nabi Musa, doa Nabi Musa yang merupakan mukjizat, di mana kaum Fir'aun dan Bani Israel yang ada di Mesir mengalami kelaparan hebat karena pacaklik yang berkepanjangan. Allah mengatakan, walaqad akhadna ala fir'auna bis-sinin wa naqsi minats thamarati la'allahum yadhakkarun. Dan sungguh kami telah siksa keluarga Firaun dan bala tentaranya dari kaum Kipti dengan pacaklik yang berkepanjangan dan terputusnya buah-buahan, tentu agar mereka ingat Allah Azza wa Jalla. Sampai-sampai tidak ada satupun gandum yang tumbuh.
Tidak ada satupun buah-buahan yang hidup. Kelaparan di mana-mana. Tapi setelah mereka datang kepada Musa dan berdoa agar diangkat sinin itu, paceklik dan kekurangan buah-buahan, sehingga akhirnya datang hujan dan tumbuh kembali, kufur lagi. Kemudian yang nomor 5, tufan, angin yang sangat besar, yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah Al-A'raf ayat 133, fa arsalna alaihim tufan. Allah kirim angin yang besar sehingga atap-atap rumah terbawa, apapun yang ada di bawah terbawa, terbang, sampai benda-benda berharga terbawa. Tetapi mereka tidak jadi beriman. Setelah mereka datang kepada Musa meminta agar diangkat tufan ini, dan Musa berdoa akhirnya diangkat, tetap saja mereka kufur. Kemudian juga al-jarad wal kummal, disebarnya jarad, belalang di mana-mana, wal kummal, dan kutu. Allah mengatakan fa arsalna alaihimut tufan wal jarada wal kummal, kami utus kepada mereka belalang di mana-mana, kutu di mana-mana. Di mana-mana ada belalang, ada kutu. Kalau sekarang mungkin kutu-kutu ataupun belalang itu ada di ladang-ladang, ada di kebun-kebun. Tapi ini belalang di mana-mana, di rumah, di kamar, di dapur, di atap rumah, di halaman rumah, di kebun-kebun, di sawah-sawah, semua belalang. Seolah-olah ada sekawanan belalang yang mengepung dan menyerang sebuah negara. Dan juga kutu. Coba anda bayangkan, kita sedang makan saja diganggu 1-2 ekor lalat. Kita enggak nyaman makannya itu. Padahal yang ganggu kitanya 2 ekor lalat saja. Kita lagi makan nih, 2 ekor lalat, yang satu ganggu telinga kanan, yang satu ganggu makanan. Kita ini udah enggak nyaman. Gimana kalau kutu di mana-mana? Ada di nasi, ada di minuman, ada di kepala. La haula wala quwata illa billah. Akhirnya mereka minta agar itu dihilangkan, tetapi setelah dihilangkan kufur juga. Kemudian difda kodok, Allah mengatakan fa arsalna alaihimut tufan wal jarada wal kumal wadafadi, dan kodok di mana-mana. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, termasuk ad-damu, termasuk Allah Azza wa Jalla turunkan berupa darah. Ada yang mengatakan bahwa darah di sini adalah seseorang tiba-tiba muntah darah, tiba-tiba memesan keluar dari lubang hidungnya darah. Dan ada juga yang mengatakan maksudnya darah di mana-mana, sungai jadi darah. Ketika seseorang hendak minum, tiba-tiba airnya jadi darah. Ketika hendak mengambil air dari sumber, tiba-tiba sumbernya jadi darah. Pokoknya sesuatu yang berbentuk air semua menjadi merah. Mau sumber air, mau sungai, mau minuman, mau yang sudah ditampung dan begitu seterusnya, Allah buat warna merah. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan air-air itu darah. Siapa yang bisa minum air darah? Dan itu mukjizat Nabi Musa alaihi salatu wassalam, tapi tidak menjadikan mereka beriman, dan tetap saja mereka kufur. Kemudian juga di antara mukjizat yang ke-9 adalah al-yadul baydah. Tangan Nabi Musa kalau dikeluarkan bercahaya, masuk pesaknya keluar bercahaya. Allah mengatakan wa adkhil yadaka fi jaybika takhruj bayda min ghairi su fi tisi ayatin ila fir'auna wa qaumihi innahum kanu qauman fasikin. Dan masukkanlah tanganmu pada pesakmu hai Musa, akan keluar cahaya yang tidak akan memadaratkanmu
pada 9 tanda-tanda yang Allah tampakkan kepada Fir'aun dan kaumnya, sesungguhnya mereka kaum yang fasik. Sudah jelas-jelas ada 9 tanda di hadapan mereka, tapi mereka tidak menerimanya dan tetap kufur. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga dari 9 tanda-tanda ini masih banyak tanda-tanda yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada Musa. Seperti mampu menghidupkan orang mati dalam kisah Baqarah Bani Israel. Ada seseorang dibunuh, kemudian mengadu kepada Musa, kemudian Musa katakan sembelih seekor sapi betina. Kemudian mereka pun banyak tanya, akhirnya dipersulit, tetapi belakangan mereka dapat sapinya, maka mereka sembelih sapi itu, kemudian Musa memukulkan sebagian jasad sapi kepada orang yang mati itu. Akhirnya orang itu hidup sesaat, kemudian memberitahu siapa pembunuhnya. Artinya Musa bisa menghidupkan orang mati dengan izin Allah Azza wa Jalla dengan sebab itu. Kemudian juga diangkatnya gunung Tur ketika mereka berkhianat kepada Musa dengan menyembah patung anak Samiri, patung yang dibuat oleh Samiri, patung anak sapi. Kemudian Musa datang membawa Taurat dari Bukit Tur Sina. Disuruhnya mereka mendengar ucapan Nabi Musa, tapi mereka mengatakan sami'na wa asaina, kami taat dan kami dengar, kami tapi bermaksiat. Maka Allah Azza wa Jalla tampakkan mukjizat Nabi Musa, diangkatnya Bukit Tur itu di atas kepala mereka, sehingga Allah katakan wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur, dan kami angkat di atas kepala mereka, kepala kalian, gunung Tur. Seolah-olah dengan diangkatnya gunung Tur di atas kepala mereka, mau tobat atau kami lempar Bukit Tur kepada kalian. Akhirnya mereka baru mendengar dan mengatakan sami'na wa ata'na, la haula wala quwata illa billah. Ucapan sami'na wa ata'na harus tampak mukjizat dulu, padahal sebelumnya sudah banyak mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala tampakkan. Termasuk juga Allah Subhanahu wa taala mengusap harta Bani Israel dari dirham dan dinar menjadi bebatuan karena kufurnya mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Termasuk juga menenggelamkan Qarun, di mana Musa memerintahkan bumi karena perintah Allah Azza wa Jalla kepada bumi agar taat kepada suruhan Musa. Akhirnya bumi itu pun nurut apa yang sesuai dengan diperintahkan Musa, kemudian menelan Qarun dan seluruh kekayaannya. Dan banyak lagi yang jelas bahwa setiap para nabi itu dianugerahkan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua para nabi. Saya contohkan Nabi Saleh diberikan mukjizat seekor unta. Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api, kemudian api itu menjadi dingin. Qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kemudian juga Nabi Sulaiman paham dengan bahasa-bahasa binatang seperti hudhud, semut. Kemudian bisa menundukkan angin, jin, manusia dan begitu seterusnya. Termasuk juga mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti Isra Mi'raj. Kemudian makanan dan minuman bisa menjadi banyak dari yang sedikit. Kemudian pohon tiba-tiba menangis di hadapan Rasul. Kemudian Rasul menghabarkan sesuatu yang gaib-gaib dan semua terjadi. Ada yang terjadi, ada yang sedang terjadi, ada yang akan terjadi. Atau keluar air dari jari-jari jemari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya yang terbesarlah Al-Qur'an Al-Karim, adalah mukjizat terbesar Nabi SAW yang akan tampak sampai hari ini, bahkan sampai kiamat dibangkitkan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.